Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ikhwati a'azil wa iyyakum, di kesempatan hari ini kita akan membahas dari kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, atau nama beliau adalah Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Kitab Lum'atul I'tiqad ini kumpulan tentang dalil-dalil hujjah dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan juga ucapan para sahabat dan para a'immatul arba'ah tentang akidah yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan yang mengikutinya. Pembicaraan ini berbicara tentang permasalahan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Dan dalam buku ini juga pembicaraan tentang masalah penting yang berpegang teguh dengan sunnah dan ancaman dari berbuat bid'ah. Di buku ini juga ada pembahasan tentang keutamaan sahabat dan para sahabat. Di buku ini juga diterangkan tentang penjelasan keyakinan kaum muslimin tentang Al-Quran itu kalamullah. Di dalamnya juga ada penjelasan tentang surga dan neraka, tanda-tanda kiamat, dan yang lain-lainnya. Dan di dalamnya juga ada penjelasan beberapa kelompok-kelompok yang menyempal dalam Islam, yang tersebar di masa beliau dan hari ini pun tersebar, agar kaum muslimin mengambil pelajaran dan berhati-hati dari golongan-golongan yang menyempal dari ajaran Islam ini. Ikhwati a'azil wa iyyakum, kita mulai karena buku ini panjang, kita mengambil dan menukil dari beberapa poin. Pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan tentang at-tahdiru minal bid'i wal muhdasati al-umuri. Ancaman, peringatan agar manusia berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah dan dari perkara-perkara mengada-ngada dalam urusan agama. Ikhwati a'azil wa iyyakum, qala mualliful kitab, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa hadzarana al-muhdasat wa akhbarana annaha ad-dalalah, kama qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdasatil umuri fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu al-Imam Abu Daud wa ghairuhu. Wa kadzalika akhrajal Imam Tirmidzi. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad, yakni wa hadarana al-muhdasat wa akhbarana anna ad-dhalalah. Kami memperingatkan kaum muslimin dari al-muhdasat. Muhdasat maknanya adalah sesuatu yang diada-adakan. yakni khudirna minal muhdasati wa dzalika biqaulir rasul. Setiap kita orang yang beriman, Allah dan Rasulnya telah memperingatkan kita dari hal yang baru dalam urusan agama. Maka dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi berkata, inna khairal hadisi kitabullahi. Sesungguhnya sebaik-baik
ucapan adalah Al-Quran. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi memiliki keyakinan Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya amal dan keyakinan yang benar yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Lalu kata Nabi, perkara paling jelek adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Waqal, maka beliau mengatakan, wa akhbarana annaha dhalalat, kata Imam Ibnu Qudamah, kita telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ukhbirna annaha dhalalah, kita telah diberitahu oleh Allah taala bahwasannya yang namanya perkara diada-adakan dalam urusan agama itu berakhir dengan ad-dhalalat, yaitu kesesatan, menyebabkan pelakunya itu tersesat. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Nabi berkata, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama maka disebut dengan bid'ah. Saya ingin garis atashi dalam pasal ini. Pertama, ya ikhwanillah, istilah bid'ah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi tidak perlu kita fobi. Kaum muslimin tidak boleh takut dengan istilah bid'ah. Yang harus kaum muslimin khawatirkan adalah sembarangan menuduh perbuatan bid'ah. Ini yang kita khawatirkan. Tapi kalau istilah itu disebut dengan bid'ah, itu hal yang biasa. Bid'ah diambil dari kata bahasa Arab, yakni kalimat bada'ah. Maknanya adalah say'un mukhtara, sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada. Atau bid'ah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran ada kalimat bid'ah. Allah katakan dalam Al-Quran badi'us, karena dari kata-kata bahasa Arab bada'ah. Maka kalau Anda belajar bahasa Arab ada fa'il, yakni badi'. Allah katakan badi'us samawati wal ardi. Allah itulah yang mengadakan dan menciptakan langit dan bumi. Berarti yang diciptakan oleh Allah disebut dengan apa? Yang diciptakan oleh Allah disebut dengan apa? Sesuatu yang baru. Dalam bahasa Arab sesuatu yang baru dinamakan dengan apa? Bid'ah. Jadi kalau saya berkata secara bahasa, secara pengertian ungkapan maksudnya, langit itu bid'ah. Benar atau tidak? Teman-teman, kalau saya berkata bumi itu bid'ah, benar atau tidak? Benar. Karena Allah sendiri yang berkata, badi'us samawati wal ardi. Dialah Allah yang menciptakan langit yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka langit dan bumi dinamakan dengan bid'ah. Ini dalam kalimat ungkapan bahasa Arab. Sehingga kita tidak perlu fobi kalau kita berkata kita ini bid'ah. Karena kita dulunya enggak ada, kemudian menjadi apa? Ada. Hal yang biasa. Kalau saya berkata innas sayyarata bid'atun. Mobil itu bid'ah. Benar atau salah? Secara ungkapan benar. Kita harus membedakan antara ungkapan dengan pengertian syariat. Kalau pengertian syariat berarti berkaitan dengan hukum. Kalau ungkapan itu menyebutkan tentang makna sebuah arti. Tapi kalau disebut dengan pengertian syariat dia berkaitan dengan hukum. Hukum bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa mubah atau mandub, bisa makruh dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum berarti dilihat bid'ah yang dimaksud bid'ah apa dulu. Dalam syariat Allah Azza wa Jalla ada dua kebid'ahan itu. Maksudnya adalah al-bid'atu muta'alliqun bi umurid dunya wa muta'alliqun bi umurin dini. Ada bid'ah yang berkaitan dengan urusan-urusan kebiasaan atau kita sebutnya dengan duniawiyah.
Pakaian itu termasuk kebiasaan. Bercocok tanam itu termasuk dunia atau kebiasaan. Berkendara atau kendaraan itu termasuk dunia. Dalam masalah ini Islam memiliki kaidah. Apa kaidahnya? Al aslu fil adati ibahatun. Hukum asal segala perkara yang sifatnya duniawiyah itu diperbolehkan. Berarti boleh membuat bid'ah dalam urusan apa? Dunia, enggak ada larangan. Orang bikin bid'ah pakaian. Dulu pakaian Nabi gamis panjang. Sekarang apa namanya? Koko gitu kan ya. Kenapa apa? Dulu para sahabiah memakai dengan khimar. Khimar itu kerudung besar kayak selimut ditutupkan. Sekarang kaum muslimah memakai apa? Kerudung biasalah yang dijahit kemudian lebar. Berarti dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Dahulu Nabi SAW berkendara kadang menggunakan keledai. Kali ini bukan khumur, tapi apa namanya? Khimar artinya keledai. Kadang Nabi naik onta, kadang Nabi juga naik kuda, kadang Nabi naik bighal. Bighal itu antara kuda dan apa? Keledai. Kadang Nabi naik itu. Di zaman kita naik sepeda motor, naik sepeda ontel, naik mobil, naik pesawat. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, suatu ketika Nabi SAW menanam pohon kurma. Bersamaan dengan itu sahabat Ansor menanam pohon kurma. Lalu dalam waktu beberapa bulan kemudian pohon kurmanya sahabat Ansor ini tumbuhnya lebih indah dan lebih tebal. Daunnya lebih lebat. Kata Nabi kepada lelaki tersebut, antum a'lam bi umurid dunyakum. Antum a'lamu minni bi umurid dunyakum fi riwayatin. Kalian tentang urusan dunia kalian lebih pandai, kalian lebih tahu. Maka Nabi tidak larang. Sehingga kaidahnya kalau perkaranya itu perkara dunia, idza ja'an nusus minal kitabi awis sunnati bitahrimi ala hadzal amri aw syai'in ma fahuwa haram. Kalau ada dalil dari Quran maupun hadis yang menerangkan sesuatu dari urusan dunia itu terlarang, baru kita mengatakan itu enggak boleh. Tapi kalau kita berkata kita enggak boleh naik kendaraan, enggak ada dalilnya. Kita enggak boleh naik mobil, maksud saya enggak boleh naik pesawat terbang, enggak ada dalilnya. Kita naik haji, kalau berangkat haji enggak boleh naik kapal laut, enggak ada dalilnya. Karena itu urusan apa? Urusan sarana duniawi. Tetapi kalau dalam kaitan dalam masalah agama, maka ini bid'ah yang kedua namanya al-bid'atu fid-din. Kebid'ahan yang dilakukan di dalam perkara-perkara yang sifatnya agama. Batasi dulu cakupan agama itu apa? Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan madaruddin salasun. Ada 3 cakupan dari sebuah nilai agama. Yang pertama adalah i'tiqadiyah. Masalah keyakinan. Itu disebut dengan agama. Seperti meyakini adanya nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu namanya i'tiqad, keyakinan. Apakah di zaman Nabi SAW dan setelah meninggal beliau ada sahabat-sahabat yang berkeyakinan setelah Muhammad SAW ada nabi lagi? Jawabannya tidak ada. Oh, berarti kalau ada orang meyakini setelah Nabi Muhammad SAW itu ada nabi lagi, keyakinannya namanya apa? Bid'ah. Karena tidak ada di zaman siapa? Nabi. Contoh keyakinan yang kedua misalnya ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Keyakinan orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini terjadi di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Imam Ahmad generasi yang sudah bukan generasi sahabat lagi. Dan Imam Ahmad bukan termasuk kategori tabi'in. Tapi di bawahnya tabi'in. Nah, ikhwati a'azlu ayyakum, di zaman Imam Ahmad ada sekelompok orang bahkan kemudian meluas dakwahnya sampai masuk ke dalam pemerintahan dan keyakinan negara pada masa Imam Ahmad di masa itu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, bahkan Nabi mengatakan fa inna khairal hadithi
kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Lalu ada orang meyakini Quran itu adalah makhluk, berarti keyakinan Quran makhluk namanya apa? Perkara baru dalam agama. Jadi cakupannya i'tiqad. Cakupan yang kedua, teman-teman, agama itu cakupannya dalam permasalahan ibadat. Idza kana muta'alliqun bil ibadah. Kalau perkaranya itu terkait dengan urusan apa? Ibadah. Nah, yang perlu kita ketahui, ciri sebuah ibadah itu minimal 4, Pak. Ciri sesuatu itu dianggap sebagai ibadah minimal 4 perkara. Pertama, dilakukan terkait dengan waktu. Jadi kalau ada sesuatu amal perbuatan dilakukannya terkait dengan waktu, itu bisa dianggap ibadah. Contoh, sholat maghrib terikat dengan waktu tenggelamnya matahari sampai hilangnya warna syafaq di ufuk. Contoh yang lainnya, puasa dimulai ketika ketika munculnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka terikat dengan waktu. Yang kedua, ciri sebuah ibadah itu ikhwati a'azzalamayakum muta'alliqun bi kaifiyat. Selalu terkait dengan tata cara. Cara-caranya itu ditentukan. Tata caranya tertentu. Contoh wudu. Diawali dengan membaca bismillah. Lalu mencuci mulut dan hidungnya, lalu mencuci wajah dan seterusnya. Maka ini ibadah. Contoh yang lainnya yang berkaitan dengan tata cara salat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Contoh yang lainnya haji, diawali dengan kalimat ihram, labbaik Allahumma hajjan, dan diakhiri dengan apa ya kawan? Tahallul. Bagi tata cara tentukan, maka disebutkan ibadah. Kemudian ikhwati a'azzalamayakum, yang ketiga, setiap perkara ibadah itu di dalamnya ada harapan dan rasa takut. Maksudnya apa? Rasa takut kalau ibadah ini atau sesuatu itu dikerjakan menimbulkan mudarat. Rasa harap kalau seandainya ibadah tersebut atau perbuatan tersebut dikerjakan mendatangkan kebaikan. Jadi ada semacam keyakinan bahwa kalau ini dikerjakan dia punya harapan dapat sesuatu atau terhindar dari sesuatu. Itu pasti ibadah. Masa itu saudara kaum muslimin a'azzalamayakum, misalnya seseorang menyingkirkan duri dari jalan. Dalam keadaan seperti itu dia meyakini menyingkirkan ini harapannya tidak memudaratkan orang lain duri itu dan dia dikasih oleh Allah pahala. Itu ibadah. Keempat, ikhwati a'azzalamayakum, ibadah itu pasti terkait dengan syarat. Jadi sesuatu disebut dengan ibadah pasti dia terkait dengan syarat dan rukun. Kalau nggak ada syarat dan rukunnya nggak mungkin disebut dengan ibadah. Nah, sebab itu saudara kaum muslimin, setiap perkara-perkara yang ada 4 perkara ini salah satu atau keempat-empatnya di dalamnya, maka disebut dengan apa? Ibadah. Nah, konsepnya dalam Islam bagaimana? Konsep dalam Islam, al-aslu fil ibadati tauqifiyatun aw haramun. Hukum asalnya sebuah peribadatan itu apa? Terlarang. Enggak bisa dikerjakan, dia berhenti. Enggak bisa bergerak. Sebelum ada rambu-rambu jalan baru dia jalan. Nah, rambu-rambunya itu Quran dan Sunnah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang datang dari Rasulmu itu yang kamu ambil. Sedangkan Nabi mengatakan, wa ma amartukum min amrin fa'tum minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kerjakan sebatas kemampuanmu. Menandakan isyarat bahwasanya ibadah itu cuma bisa dikerjakan kalau ada dalilnya. Nah, ketika ibadah itu dikerjakan tidak memiliki asal usulnya, tidak ada dalilnya, ini masuk dalam kategori istilah tadi itu. Disebut apa namanya? Muhdas, perkara mengada-ngada, atau kita menyebutnya dengan istilah apa? Kebid'ahan. Nah, sebab itu saudara kaum muslimin a'azzalamayakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa mengerjakan sebuah amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tadi itu tertolak. Kenapa tertolak? Karena enggak ada contoh dari Nabi. Kenapa tertolak? Karena dia menyelisih firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama ini buat kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini kusempurnakan buat kalian. Agama Islam telah sempurna. Makna sempurna la yahtaju bitanakkusi wa ziyadati. Enggak butuh dengan pengurangan dan tidak butuh dengan apa? Penambahan. Berarti sudah baku. Setiap urusan akidah, setiap urusan ibadah sudah baku dalam Islam. Ini cakupan agama yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga, cakupan agama itulah khuluqiyah. Bukan khalqiyah ya. Beda dibaca khalqiyah dengan apa? Khuluqiyah. Kalau khalqiyah itu berkaitan dengan bentuk tubuh. Tapi kalau khuluqiyah yang tersimpan di dada, kita menyebutnya dengan akhlak. Akhlak, sopan santun atau adab itu bagian agama. Maka sebab itu ikhwati a'aznakum diatur dalam agama. Ada kalanya akhlak itu ketika menyelisih yang datang dari Quran dan Sunnah maka disebut dengan akhlak yang mengada-ngada. Sebuah contoh ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Di antara akhlak yang dianjurkan oleh syariat adalah memuliakan atau menghormati yang tua. Maka Nabi kita berkata, la yu'minu ahadukum man lam yukrim kabirahu. Dalam hadis yang lainnya, laisa minna man lam yukrim kabirah. Bukan golongan kami mereka-mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Berarti memuliakan orang yang lebih tua adalah akhlak. Kalau ada seseorang tidak memuliakan orang yang lebih tua, berarti berbuat apa namanya? Apa ya, kawan? Bid'ah. Nah, cara memuliakan orang tua ada dalilnya. Menghormati orang tua, kalau bertemu apa yang dilakukan? Falyabda bitaslim. Memulainya dengan mengucapkan apa? Salam. Kalau memuliakan anak bagaimana ya kawan? Memuliakan anak kecil. Nabi juga mengatakan walaisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak. Bertemu dengan anak, apa yang kita lakukan? Berjabat tangan. Lalu apa yang kita lakukan? Mencium tangan anak. Jadi ada adabnya. Nah, sebagian orang membuat sebuah aturan dalam masalah adab. Karena adab itu diharapkan ketika dikerjakan dapat pahala. Ada orang cara menghormati orang, caranya bagaimana? Dengan cara membungkukkan badan. Membungkukkan badan, memberikan penghormatan. Apakah ini boleh? Nah, itu disebut dengan adab yang diatur dalam syariat. Sebagian orang ketika bertemu dengan orang tuanya lalu mencium lututnya. Apa bahasa kita namanya, Hon? Sungkem. Apakah ini boleh? Nah, itu ada aturannya dalam syariatnya Allah SWT. Sebagian orang ketika meminta maaf kepada orang tuanya mencium telapak kakinya. Apakah ini boleh? Itu namanya adab dalam Islam. Nah, ini kaitannya dengan agama. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati a'aznakum sehingga al-aslu fi umuriddin tauqifiyah. Hukum asal semua perkara-perkara yang ada kaitannya dengan urusan-urusan agama itu berhenti sampai ada dalil. Nah, saudaraku kaum muslimin a'aznakum, bid'ah yang kedua disebutkan al-bid'atu fid din. Ini yang diberikan oleh beliau penjelasan hudirna al-muhdasat wa ukhbirna anha dhalalat. Kita diperingatkan dari perkara-perkara yang baru dan kita telah diberitahukan perkara baru itu kalau nisbatnya kepada urusan agama dia sesat. Sehingga ikhwati al-mayakum enggak perlu fobi dengan istilah apa? Bid'ah. Karena yang dilarang sama agama itu cuma bid'ah yang diadakan untuk urusan din, bukan urusan-urusan dunia. Salah kaprah sebagian orang pada hari ini memahami hadis Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat, ucapan Nabi. Disalahpahami dengan dua cara. Pertama, memahami bahwa semua bid'ah dunia maupun akhirat dunia maupun agama itu hukumnya haram. Salah pemahaman ini. Maksud itu saudara muslimin, saya pernah menjumpai seseorang di daerah Pekalongan buat sebuah masjid dan kami sholat di sana. Bagian luar masjidnya bagus.
Indah sekali masjid itu, tapi di bagian dalamnya Bapak enggak ada lantainya. Maksudnya langsung tanah. Semua sholat di atas tanah itu. Lalu saya bertanya kepada imam masjidnya ketika itu, kenapa nggak pakai lantai Pak? Di luarnya temboknya bagus, atapnya baik. Kok lantainya nggak pakai ubin? Apa barangkali belum ada yang mau mewakafkan ubin? Kata dia tidak. Kita menganggap pakai ubin adalah apa? Bid'ah. Saya pun bertanya kepada beliau, ini masuk dalam kategori apa ini? Kata beliau, ya semua bid'ah, baik dunia maupun masalah agama, hukumnya apa? Haram. Lalu saya jawab, kalau begitu nggak perlu pakai tembok, karena Nabi nggak pakai tembok. Nggak perlu pakai genteng, karena Nabi nggak pakai genteng. Nabi pakai apa? Nabi pakai pelepah. Mestinya masjid Anda pakai pelepah kurma, jangan pakai kayu jati. Bid'ah. Berarti tidak tepat menempatkannya. Karena makna kullu bid'atin dhalalah yang dimaksud adalah al bid'atu fi ad-din. Setiap perbuatan bid'ah itu sesat kalau bid'ah itu ada kaitannya dengan urusan agama. Kesalahan yang kedua memaknai makna kullu dengan makna selain bahasa Arab dan makna syariat. Sehingga dia mengatakan laisa makna kalimatin kullu ai kafian. Kata mereka, tidak setiap makna kullu itu artinya semua, tapi kata dia kullu artinya sebagian. Sehingga sebagian orang memahami kullu bid'atin dhalalah artinya sebagian bid'ah itu sesat. Berarti sebagian laginya apa? Teman-teman, lawan daripada sesat itu apa? Sesat itu bahasa Arabnya dhalalah. Kebalikannya apa? Hidayah. Lawan kata daripada dhalalah itu apa? Hidayah. Jadi kalau seandainya dikatakan kullu bid'atin dhalalah, kalau tidak disebut hidayah ini Pak hakun al-haq. Sebagian bid'ah itu ada, kalau diartikan kullu bid'atin dhalalah artinya sebagian bid'ah adalah sesat, tadi sebagiannya lagi apa? Hidayah atau kebenaran. Thaib sampai di situ. Hadisnya ada kelanjutannya lagi. Wa kullu dhalalatin finnar. Kalau arti kullu diartikan apa? Sebagian. Berarti artinya bagaimana? Sebagian kesesatan itu di neraka. Sebagiannya di mana? Kalau difahami makna kullu sebagian, makanya keyakinan ini seperti keyakinannya siapa? Orang-orang liberal. Orang-orang liberal mengatakan semua bukan cuma orang Islam yang masuk surga. Bahkan orang yang dibilang sesat sama orang Islam pun akan masuk surga kata dia. Karena dari makna kullu ini tadi, dia artikan dengan makna kullu dhalalatin finnar itu diartikan sebagian kesesatan di neraka, sebagiannya lagi ada yang masuk surga. Ini tentu bertentangan dengan syariat. Dan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu cuma kebenaran. Kebatilan enggak akan ke surga. Cuma hidayah. Kesesatan tidak akan masuk dalam surga. Berarti makna kullu yang benar ya ini semua. Arti kullu itu semua. Kullu bid'atin dhalalah itu maknanya semua. Maka sebab itu sahabat Abdullah ibnu Umar berkata, iyyakum wal bid'ah wa iyya rauhan nasu hasanatan. Beliau mengatakan, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam urusan agama. Walaupun semua orang mengatakan itu baik-baik saja. Atau dalam bahasa Arabnya, atau dalam bahasa terjemah bebasnya, jauhi oleh kalian bid'ah walaupun orang menganggap ada bid'ah apa? Itu maksudnya. Seolah-olah Ibnu Umar mengatakan semua bid'ah itu enggak ada yang hasanah. Semua bid'ah itu apa? Jelek. Dan saudara kaum muslimin a'azzallahu, kalau kita mau jujur memperhatikan hadis yang digunakan dalil oleh beliau ini. Hadis yang berbunyi alaikum bisunnati ini Bapak, hadisnya panjang. Hadisnya panjang, dari awal hadisnya berbunyi seperti ini. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Beliau mengatakan barang siapa di antara kalian itu hidupnya panjang, suatu saat nanti kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Satu problem disebut oleh Nabi. Nabi katakan orang yang hidupnya panjang berarti akhir zaman akan berjumpa dengan adanya sebuah perselisihan yang banyak. Problemnya adalah khilaf, iftiraq.
perpecahan. Nabi sudah sebutkan malam ini. Dan Nabi SAW ini menyebutkan ini berarti menunjukkan ada sebabnya. Kenapa ini kok kaum muslimin ini nanti di akhir zaman berpecah belah? Ini harus kita tahu sebabnya apa. Dan bukan Nabi kalau menyebutkan sebuah problem tanpa menyebutkan penyebab dan solusi. Saya ulangi, tidak mungkin orang dikatakan Nabi atau Rasul bila dia menyebutkan sebuah permasalahan, kemudian dia tidak menyebutkan penyebabnya dan solusinya. Karena Rasul diutus untuk itu. Rasul itu diutus untuk menerangkan sebuah kejadian, penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغِينَ. Dalam ayat yang lainnya Nabi mengatakan basyira wa nadhira, yakni agar mereka memberikan kabar gembira dan peringatan, menandakan ada sebuah masalah, sebutkan sebabnya, kasih solusinya. Hadis ini menyebutkan demikian. Man ya'is minkum, siapa di antara kalian yang hidupnya panjang, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, suatu saat dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu kalian jumpai, fa'alaikum bisunnati. Dikasih tahu oleh Nabi jalan keluarnya. Jalan keluar oleh kalian dalam situasi seperti itu, pegang teguh sunnahku. Nanti saya akan terangkan kalau waktunya cukup tentang makna sunnah. Lalu kata beliau, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang teguh juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Singkat saja, apa sih artinya sunnah? Dalam konteks bahasa ini, dalam konteks kalimat Nabi mengatakan, atas kalian menjumpai perselisihan itu, pegangi sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Apa artinya? Baik, sesuatu yang dikerjakan, apa lagi? Sebenarnya singkat maknanya, caraku dan cara sahabatku beragama. Makna sunnah itu. Nah, kalau Anda baca hadis-hadis tentang orang yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, faqad asaba sunnatal muslimin, sungguh dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Maksudnya apa? Cara beragama. La tattabi'anna sannana man qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang yang datang sebelum kalian. Benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang yang datang sebelum kalian, yaitu cara beragama. Nah, kata Nabi, atas kalian berpegang teguh dengan caraku beragama dan cara para sahabat dalam beragama. Di sini Nabi menyebutkan solusi sekaligus isyarat, Pak. Apa isyaratnya? Yang menyebabkan kalian itu berpecah belah ini tidak beragama dengan cara Nabi dan tidak beragama dengan caranya siapa? Sahabat. Sehingga Nabi SAW tegaskan dalam kalimat berikutnya, beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini penyebabnya pecah belah. Atau dengan kata lain, kalau bahasa singkatnya itu, yang membuat umat Islam itu sekarang tidak bisa bersatu, berpecah belah, itu penyebabnya karena mereka berbuat bid'ah. Dahulu ketika para sahabat meyakini Allah itu di atas langit, bersemayam di arsy atau istiwa di arsy. Dahulu ketika para sahabat meyakini bahwa Allah itu turun ke langit dunia, yang Nabi katakan, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya, Rabbmu itu turun ke langit dunia fi kulli sulusil akhir minal lail, tiap sepertiga malam terakhir. Sahabat semua meyakini turun ke langit dunia Allah itu tiap sepertiga malam yang terakhir. Enggak ada yang pecah belah. Tapi begitu zaman sahabat sudah berlalu, tabi'in berlalu, tabi'in berlalu, muncul kemudian orang berkata, oh enggak, Allah enggak di langit, tapi Allah di mana? Mana? Mulai pecah. Oh enggak, Allah itu enggak turun ke dunia, yang turun itu pahalanya. Jadi tanakut, satu sisi dia mengatakan Allah di mana-mana, tapi sisi lain yang lain dia mengatakan pahalanya turun ke dunia. Pertanyaannya, kalau Allahnya di mana-mana alias di mana saja, lalu pahalanya turun ke dunia, jadi kalau begitu pahalanya sebelumnya di mana? Teman-teman saya mau tanya, pahalanya sebelumnya di mana berarti? Kan ada orang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia itu artinya yang turun pahalanya, paham? Pertanyaan saya, kalau pahalanya turun berarti di mana pahalanya? Di atas. Terus Allahnya di mana? Sama maksud saya. Maka ketika orang itu menggunakan akalnya dengan memahami bahwa Allah di mana-mana, bahkan enggak mau mengatakan Allah di langit, tapi dia meyakini pahalanya turun ke mana?
ke dunia, bertentangan keyakinannya. Karena takut pecah belah akhirnya umat ini. Jadi penyebab pecahnya umat ini itu bid'ah. Bukan kebalik. Kalau kita bicara bid'ah dikatakan memecah belah, bukan. Kita bicara bid'ah justru mengingatkan jangan sampai gara-gara kalian berbuat bid'ah menjadi apa? Pecah belah. Kita berbicara sunnah untuk menyatukan umat. Karena cuma ini jalan yang menyatukan umat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayya bin nawajid. Nabi isyaratkan, gigit sunnahku dengan gigi gerahammu. Seolah-olah Nabi mengingatkan, nanti zaman fitnah, perpecahan itu tidak lagi bisa terkira. Jumlahnya banyak. Enggak ada yang selamat kecuali kamu berpegang dengan apa? Sunnah. Berarti menyatukannya kembali kepada sunnah. Tinggalkan perbuatan bid'ah. Dan keyakinan ini Bapak ditulis dalam kitab-kitabnya imam yang 4. Mau Abu Hanifah, mau Malik, demikian pula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, ungkapan-ungkapannya ditulis oleh murid-muridnya, demikian Ibnu Hazm rahimahullah taala, dan banyak lagi ungkapan hadis ini menerangkan tentang keyakinan mereka tentang masalah sunnah dan bid'ah. Mestinya kita kalau bermazhab Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah atau Hanafiyah atau mungkin Dhairiyah mau memegang mazhab mereka, mestinya pegang keyakinan mereka juga. Jadi kesimpulannya bicara bid'ah itu enggak aib. Yang aib itu kalau nuduh orang berbuat bid'ah. Ini baru aib. Kamu bid'ah, ini bid'ah tanpa ada penjelasan kenapa kamu katakan saya bid'ah. Ini aib. Jadi kalau misalnya berbicara tentang ini bid'ah itu nggak boleh, hukumnya haram, menyelisih sunnahnya Nabi itu perbuatan bid'ah, itu sesat, tidak mungkin membawa kepada surga, itu hal yang biasa. Bukan ajaran baru dalam apa? Islam. Sebagai penutup dalam pembahasan ini, ikhwati azwajakum, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini Abdullah ibn Mas'ud, Pak. Di zaman beliau masih banyak sahabat-sahabat besar, baik besar dari segi ilmunya bahkan usianya. Salah satu sahabat yang ilmunya tinggi di zaman Nabi sudah diutus kemana-mana, tapi usianya masih muda. Namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melewati sebuah tempat dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi, menjumpai sekelompok orang duduk berkeliling. Di tengah-tengah itu ada orang yang duduk pula. Bila yang di tengah itu berkata hallilu fayuhallilu. Kalau yang di tengah itu berkata, mari kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka yang mengelilingnya pun berbaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng. Kalau yang di tengah itu berkata hamidu, ayo ucapkan alhamdulillah, lalu semuanya membaca alhamdulillah, 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 bareng-bareng. Abu Musa melihat ini karena khawatir beliau belum sampai ilmu, tapi melihat perkara itu beliau itu agak aneh, beliau enggak langsung tegur orang itu. Ini sikap yang benar. Beliau datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud karena termasuk sahabat yang paling tua. Di depan pintu rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Musa duduk, tidak mengetuk karena itu waktu istirahatnya beliau. Sampai Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya, turun dari rumahnya, lalu Abu Musa mengucapkan salam, dan kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa yang membawa engkau kemari? Karena Abdullah ibnu Mas'ud tahu Abu Musa itu orang berilmu. Kata Abu Musa, aku menjumpai sekelompok manusia di tengah-tengahnya orang duduk. Bila dia berkata halilu, maka semua yang di sekelilingnya pun akan mengucapkan halilu. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang sudah kamu perbuat atas mereka? Maksudnya Ibnu Mas'ud, kenapa enggak kamu tegur? Kata Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya kami menunggu orang-orang tua kami. Apa yang dia perbuat atas mereka? Ini namanya adat. Bila kita melihat suatu perkara yang kita ganjil, tidak tahu, jangan buru-buru berkata kamu bid'ah, kamu sesat, jangan. Datang kepada ahlinya. Nanya dulu hukumnya, tindakan apa yang harus dilakukan. Maka ketika itu Abu Musa mengatakan, dullani, tunjukkan kepadaku di mana mereka. Abdullah datang lalu menjumpai pemimpin yang di tengahnya dan berkata, beliau mengatakan, ya qaum, mada fa'altu? Wahai kaum, ini apa yang sedang kamu lakukan? Santun ditanya. Anda sedang melakukan apa? Bukan datang-datang lalu berkata apa? Inti bid'ah. Enggak. Lalu baca kullu bid'atin
dolalah. Lalu tambahin kulu dolalatin. Ya, kalau begitu berantem. Abdul Mas'ud cuma bertanya, ya kaum, apa yang kamu lakukan? Kemudian Anda lihat, kaum ini pemimpinnya mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma fa'alna hadha illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami berbuat ini enggak punya niat apa-apa. Niatnya cuma ingin berbuat baik. Perhatikan baik-baik ucapan ini. Beliau mengatakan, kami enggak buat ini kecuali niatnya baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallah, demi Allah, anna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamsi fil ardi. Berapa banyak sahabat Nabi masih hidup di muka bumi. Lalu beliau mengatakan bejana Nabi saja di rumahnya belum pecah. Maksudnya Nabi baru wafat. Sahabat-sahabat masih banyak yang hidup. Istri Nabi masih ada yang hidup. Sahabat-sahabat besar masih hidup. Beliau mengatakan, wahum la yaf'aluna kama taf'aluna. Kalian kerjakan. Nah, mereka para sahabat tidak melakukan yang seperti yang kalian lakukan. Lalu kata beliau, begitu cepat kebinasaan menimpa kalian. Kami muridin khairin lam yusiba. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, berapa banyak orang itu pengennya berbuat baik, sekedar niat tapi caranya salah maka dianggap salah. Faham maksudnya? Apa maksudnya Ibnu Mas'ud? Kalau kamu mau beramal, itu jangan cuma sekedar punya niat baik. Tapi kamu juga harus tahu apa sebabnya amal itu dikerjakan. Gitu maksudnya Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud menjelaskan, ini mukhdas. Iyyakum wa muhdasat. Jauhi oleh kalian perkara mengada-ngada. Li'annahum qad kufitum ittabi'u wa la tabtadi'u. Kalian telah dicukupi urusan agama kalian ini. Ikuti saja yang datang dari Nabi dan sahabatmu. Jangan kau buat perkara yang baru. Berarti sejak zaman sahabat sudah diingkari orang yang berbuat apa? Berbuat apa, Ivan? Bid'ah. Enggak perlu a priori. Tambahan nasihat buat teman-teman, buat saya semua. Bila kita melihat saudara kita beramal tentang suatu amal, jangan tergesa-gesa dikatakan bid'ah. Ditanya, enggak apa-apa, enggak aib. Akhi, saya lihat Anda sholat mengangkat tangan sambil diputar-putar tangannya. Kira-kira apa? Ajari saya ilmunya supaya saya dapat pahalanya. Kan begitu. Kalau dia berkata, guru saya yang ngajari begini, barangkali gurunya punya alasan apa? Kejar terus. Kalau dia berkata kayaknya dapat dari mimpi, oh yang di hadis begini, akhi. Hadisnya begini. Jadi bagaimana? Kalau dia berkata yang penting kan niatnya baik, baru sampaikan ucapannya Ibnu Mas'ud. Nah, boleh ibadah sekedar apa niat? Baik, tidak perlu kita berteriak-teriak sambil berkata kamu berbuat bid'ah, ente mubtadi finnar. Ya kamu sudah. Ini nasihat buat saya dan buat teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan dakwah sunnah. Makanya para ulama mengingatkan tentang masalah bid'ah ini diawali dengan kelemah lembutan. Hada wallahu alam bisawab. Ini muqaddimah kita dari kitab ini. Sengaja saya buka dari bab bid'ah ini karena buku ini menjelaskan tentang akidah kemudian menyebutkan pembandingnya. Jadi antum jangan kaget. Ini loh akidah yang benar, ini yang menyimpang. Ini yang benar ini ya, akan banyak antum akan jumpai dalam buku ini. Yang benar begini, yang salah itu. Dengan dalil dan dengan hujah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum ditutup ada pertanyaan? Antum kalau nanti misalnya cari bukunya kan bukunya ini ada 3 pensyarahnya beda-beda. Ada yang syarahnya Syekh Utsaimin, itu agak berat bacanya. Ada juga yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ada juga Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sama-sama bukunya Lumatul Riqat. Yang paling ringkas itu yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, lebih mudah difahaminya. Kalau seandainya nanti yang antum mau pesan yang buku, saya sarankan yang Shalih Fauzan. Adapun yang kemarin teman-teman pesan, saya sudah pesankan yang Shalih Fauzan tadi itu. Qadarullah tidak terbawa karena tadinya saya tertis. Lalu dapat SMS dari beliau, oh ini jadwal di sini, maka saya lupa, maka nggak bawa. Insya Allah nanti kalau teman-teman lewat di tempat saya atau nanti pas ada kajian berikutnya saya bawakan insya Allah bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Khalas? Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.